Itu kayak misalnya contoh, ini kan juga sudah ada wacana orang-orang yang pengen mengusung Anies menjadi gubernur. Kecewa nggak sih? Kalau buat saya tuh kecewa. Karena apa, saya bilang Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Iya, tiba-tiba dibalik lagi ke lokal. Kalau iya, kok jadi gubernur ngapain? Oh, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh mendukung membutuhkan Anda. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Lebih efektif di pemerintahan dalam berpolitik, saya yakin. Nah, banyak orang mengklaim bahwa kalau Anda ingin berbuat bagi negara ini, ya masuk pemerintahan dong, kan begitu. Sementara saya punya sikap, ngapain saya mengendorse orang yang curang? Bagi saya haram hukumnya. Ya kan, masa saya membenarkan yang curang? Tetapi saya tidak memberontak. Ya silahkan memerintah, silahkan, tapi nggak usah ajak saya, biar saya ngambil pet di tempat yang lain aja, kan begitu. Nah, tetapi kan kita selalu ada tantangan bahwa Anda nggak mungkin efektif kalau nggak masuk pemerintahan. Kalau saya mengatakan justru karena Anda masuk pemerintahan Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya. Itu kan dalam sistem yang korup ya. Enggak sih, sebenarnya kalau kita itu mau sebenarnya kita apa sih yang mau kita lakukan? Kan kita buat rakyat. Apakah buat rakyat itu harus selalu masuk dalam pemerintahan? Oh, enggak juga. Enggak juga kok. Apakah ini kita bicara tentang negara korup atau tidak, atau kita bicara tentang negara Indonesia atau tidak, itu enggak kok. Kita masih bisa berjuang untuk rakyat itu di dalam segala sektor, enggak selalu melulu harus pemerintah. Apalagi ketika pemerintah itu ternyata nggak senafas sejalan sama kita. Seperti ada yang bilang, kalau kita bergaul sama tukang minyak, kita akan berbau minyak juga. Kalau kita bergaul sama tukang ikan asin, kita akan berbau kayak gitu kan. Burung itu nggak akan terbang sekelompok dengan burung yang berbeda. Nah, sekarang kan tinggal kita sekarang identifikasi saja kita ini seperti apa gitu. Apakah kita cocok? Berarti saya sama dokter nih berada pada flock of bird yang sama ya. Kurang lebih kan seperti itu, akan begitu. Insya Allah ya. Insya Allah, amin. Ada yang bilang amin 01 bukan kalah tapi 02 dimenangkan MK ya. Perlu panglima perang yang benar-benar jago untuk membuat 02 lengser. Kenapa harus dilengser-lengserkan ya? Bang Refli, tapi sayangnya ngoceh bagaimanapun 01 dan 03, 02 tidak lengser sedikit pun. Kenapa pula kita bingkir lengser kan? Jadi kita sudah control government itu tidak dengan berpikir bahwa dia lengser, tapi jangan membuat hal-hal yang menyimpang. Ini banyak sekali mentang-mentang tamu RH cantik ini yang komen banyak nih ya. Tuh. Coba saya langsung jumping up terakhir ya. Hanya Abah Anies yang bisa menangkap air hujan. Ini antara ngejek sama ini nggak jelas nih Anam ini kan. Soalnya dia pakai meme ketawa yang miring itu, yang ketawa ngejek. Gimana bisa perubahan dalam hal-hal apapun tuh di negeri pemerintah sangat jauh dari hukum agama. Gimana bisa perubahan dalam hal-hal rakyat atas kegiatan ilmu pengetahuan agama di dalam kehidupan? Nggak jelas juga, tetapi intinya adalah maksudnya ya mau berubah dari pemerintahan yang tidak mengenal agama itu kira-kira gitu ya. Rata-rata operasi otak tidak muncul kembali apa lagi nih? Oke dok, hari gini dukung dolim, sorry ya. Masa? Jadi ke depan apa rencana dokter?
Tadi working with society, tapi kan harus jelas tuh working with society itu seperti apa. Dari dulu kegiatan saya jelas. Oke. Saya jelas dari dulu kegiatan saya di lapangan, dari dulu aktivitas saya di lapangan itu sangat jelas. Dan karena itu maka saya jadi bisa melihat bahwa nggak perlu kok kita di pemerintahan kalau kita mau berjuang buat rakyat. Karena apalagi dengan pemerintahan sekarang yang 10 tahun kita udah lihat. Karena mereka tidak memperjuangkan rakyat, mereka memperjuangkan diri mereka sendiri dan kroni-kroninya. Ngapain kita harus bersatu sama mereka? Kalau saya dari dulu, ya Allah mentakdirkan saya selalu bersama rakyat. Ya udah saya akan tetap bersama rakyat. Jadi kayak kemarin itu ada pilpres dan segala macam itu hanya mozaik aja dalam kehidupan bernegara kita. Di mata saya nih ada 278 juta rakyat Indonesia yang harus kita selamatkan. Sementara dalam ajaran kita, masa iya Dr. Tifa bisa menyelamatkan 278 juta rakyat? Jangankan 278 juta rakyat, 8 miliar rakyat seluruh dunia pun bisa kita selamatkan. Dengan cara apa? Kita berjuang untuk menyelamatkan satu saja nyawa, itu sama dengan kata Allah menyelamatkan seluruh umat. Nah, jadi saya akan terus optimis untuk berjuang untuk menyelamatkan rakyat itu dari kebodohan, dari ketidaksehatan, dari malapetaka, dari mara bahaya, dari bencana dan sebagainya, dengan cara saya fokus kepada satu rakyat. Karena Allah akan mengcounting bahwa apa yang saya lakukan itu adalah buat seluruh umat. Itu luar biasa. Yang membuat saya jadi optimis terus di setiap hari dan selalu bergembira. Karena kalau kita mau memikirkan rakyat tuh kita harus bergembira, karena kita mau menyebarluaskan perasaan gembira dan optimis terus. Ngapain kita mesti sedih-sedih dengan kekalahan yang kemarin? Nggak usah harus sedih dengan sebuah kemenangan yang curang. Kekalahan atas sebuah kemenangan yang curang itu kita nggak usah bersedih. Itu tandanya bahwa Allah masih kasih kita ujian 5 tahun ke depan. Bapak Refli Harun yang terhormat, bisa tidak di negeri ini terbentuk partai oposisi murni yang pengurus dan anggotanya tidak mengejar kekuasaan? Ini sedang diusahakan oleh Faisal Assegaf. Entah berhasil entah enggak dengan partai Negoronya, ya kan? Dia bilang partainya tidak mengejar kekuasaan. Partainya itu untuk menghadapi partai-partai yang sudah ada, yaitu berhadapan dalam segi ide, gagasan dan pikiran. Bahkan yang mau masuk pun diseleksi sama dia, jangan sampai orang bermasalah. Kalau saya appreciate ya, tapi sebetulnya kalau kita melakukan oposisi, kegiatan oposisi itu adalah kita menjadi pendamping pemerintah yang syah untuk memberikan kritis sekaligus untuk memastikan bahwa mereka tuh melakukan hal yang terbaik buat rakyat. Tuh kan nggak perlu selalu harus di dalam sebuah partai kan? Seperti misalnya saya dengan komunitas saya yang kurang lebih saya hitung tuh ada sekitar 2.800.000 orang di seluruh Indonesia, dan kita diam, kita silent, tapi kita benar-benar melakukan hal-hal yang konkret bagi seluruh rakyat gitu. Kayak sekarang nih yang hasil dari pelajaran Pilpres kemarin, karena saya lihat bahwa salah satu sebab mengapa orang yang tidak capable, orang yang tidak promising kemudian jadi menang, itu karena IQ rata-rata orang Indonesia tuh cuma 78. Artinya pendidikannya tuh menjadi sebuah tantangan dan sekaligus ancaman yang sangat berat buat bangsa Indonesia ini. Maka itu yang saya pikirkan sekarang, bagaimana cara saya untuk bisa membantu bangsa ini segera menjadi bangsa berkualitas. Salah satunya adalah ketimpangannya jangan terlalu lebar, ya kan? Itu ada orang yang kayanya minta ampun, ada orang yang hidupnya susahnya minta ampun. Dan itu bisa kita lakukan secara kolektif oleh rakyat dengan cara-cara yang sangat sederhana. Kemudian ada yang bilang begini, sekarang susah cari kerja, Gibran aja dicariin kerja oleh bapaknya. itu tuh ya salah satu yang buat saya itu harus kita ubah. Mohon maaf nih teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan rakyat Indonesia, kita harus menyadari bahwa bangsa kita itu, mohon maaf nih sekali lagi ya, agak cengeng dan manja. Karena kita selalu menggantungkan harapan kepada orang yang kita anggap nanti dia akan menyelamatkan kita. Sebagai presiden yang kita harapkan, let's say misalnya Anda pilih 01 atau 03, itu kan Anda memilih dengan berharap bahwa mereka akan menyelamatkan kita, kan? Padahal begitu. Belum tentu. Iya loh, padahal kan jelas bahwa kaum yang mau berubah nasibnya itu harus kaum itu sendiri yang berubah. Kita nggak bisa mengharapkan siapapun untuk membantu kita kecuali kita sendiri mampu untuk membantu diri kita sendiri. Jangan berharap dari pemimpin, apalagi yang
yang pemilunya comberan kan? Jangan begitu? pernah berharap kepada sesama manusia. Oke. Kita berharap kepada Allah dan kita melakukan semua ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk menolong diri kita sendiri, menolong keluarga, menolong lingkungan, dan dengan demikian maka kita akan bisa menolong negara dan bangsa ini. Dok, apa pendapat dokter soal wacana pemerintah yang tetap akan mempermudah impor susu? Persoalannya sudah ada pengumuman dari WHO bahwa susu mungkin terkontaminasi virus flu burung. Ya, itu hasil dari cuitan saya di X tuh. Oke. Saya kan sampaikan bahwa sekarang ini WHO sudah menyatakan bahwa ada sebaran virus H5N1 di Amerika, di entire Amerika. Dan terutama juga di daerah-daerah peternakan di Amerika bagian selatan kan. Yeah. Dan kemudian penelitian dari CDC menyatakan bahwa 20% dari susu yang dihasilkan oleh peternakan di sana itu terkontaminasi oleh virus H5N1 tersebut. Oke. Nah, karena itu adalah dan itu pasti akan terus menyebar kan, jumlahnya nggak akan 20% tapi akan lebih. Makanya adalah sangat tidak wise kalau ada sebuah program di negara yang jauh untuk impor susu demi untuk melakukan tidak berbohong. Iya, dianggap tidak berbohong demi untuk menunaikan apa yang dia janjikan. Walaupun janjinya nggak masuk akal. Ya, itu satu tuh nggak masuk akal. Yang kedua tuh what for? Buat apa sih ngasih susu buat anak? Oke. Emang susu sapi, apalagi yang dibawa-bawa sama si wapres terpilih kemana-mana itu susu kotak, kemasan, apakah itu akan bisa meningkatkan status gizi? Apakah itu bisa meningkatkan IQ? Enggak, nonsense. Yang ada malah meningkatkan obesitas. Yang ada malah meningkatkan risiko-risiko terjadi komorbiditas dengan susu. Karena susu sebagai sumber makanan sehat dan baik bagi manusia itu kan udah obsolete banget itu. Itu sebuah pemahaman yang mulai dicanangkan tahun 1952. Udah obsolete banget. Dan sekarang dengan ilmu pengetahuan kita tahu bahwa manusia tuh nggak perlu susu sapi. Manusia itu yang perlu 2 tahun awal dalam kehidupannya itu mendapatkan susu dari ibunya. Itu jadi ini orang yang masih berpikir bahwa susu sapi, apalagi udah dibuat dalam kotak, itu adalah cara untuk meningkatkan status gizi, cara untuk meningkatkan kecerdasan, itu adalah udah kadaluarsa sekali tuh pemikiran itu. Oke, dan itu mungkin juga karena memang presidennya udah nah, makanya kan udah expired kan. Jadi gitu. Dan kelihatannya mikirnya expired. Jabatannya belum. Iya, jadi secara kapasitas udah expired dan tidak mengenhance gitu. Oke, dan satu hal lagi, jangan-jangan itu jadi lahan korupsi baru karena impornya gede-gedean pasti kan. Kelihatannya begitu, ya itu kan. Kita ini kan terlalu pandai kan. Begitu ada program pemerintah, keluarkan dana, ada penunggang gelapnya, ya kan? Pasti kan. Jadi pusing kepala kita. Jadi tidak ada program yang bisa capaian 100%. Yang paling menang itu kan nanti importir susu sapi, pengusaha yang membuat susu kotak. Iya. Karena bayangkan aja bagaimana bisa. Pokoknya orang-orang yang terlibat di rantai distribusi itu. Coba bayangkan bagaimana bisa mendistribusikan setiap hari 500 cc atau setengah liter susu sapi ke seluruh Indonesia tanpa basi, tanpa terkontaminasi bakteri. Sementara kita nggak punya sistem, kita nggak punya perangkat pendukungnya. Itu udah dari sejak awal aja udah nggak masuk akal. Takutnya khawatirnya nanti pada banyak yang keracunan bakteri berbahaya yang ada pada susu loh. Oke. Pembenci Anies kenapa sih masih aja nontonin live Bung RH? Prabowo nggak ada live-nya. Prabowo udah nggak butuh kalian ya, udah nggak butuh penjilat ya. Oh, maksudnya apa ini? Gimana sih pembenci Anies? Iya. Kenapa mesti masih nonton gitu? Iya, maksudnya ini kan biasanya di sini orang ribut tuh, pendukung 01, pendukung 02, 03. Padahal saya pengen move on. Saya tidak mau lagi mengidentifikasikan diri sebagai pendukung 01. Tapi saya tetap beroposisi pada pemerintahan. Baik dari sisi posisi sesungguhnya di luar pemerintahan maupun dari sisi ide, ya kan? Kalau ada yang bagus silahkan go ahead. Kita nggak bisa komentari.
Tapi kalau yang jelek ya kita komentari. Sebetulnya kan yang ada sedikit perlu dikoreksi itu, kita itu jangan mendukung sosok ya, kita jangan mendukung persona. Wah benar. Kita tuh mendukung idenya, kita mendukung gagasannya, kita mendukung nilai-nilai yang dia anut. Bukan orangnya. Sebab kalau kita mendukung, apalagi kita sampai memuja-muja orang, kita akan kecewa. Karena itu udah dilarang juga sama agama. Jadi yang kita dukung ide perubahannya. Karena memang Indonesia menghendaki perubahan. Kita mendukung gagasan-gagasannya. Jadi sepanjang Anies, salah satu indikatornya adalah dia tidak gabung sama pemerintahan. Kalau dia gabung dengan pemerintahan, itu tidak wajib didukung lagi. Itu kan kayak abang bilang kan, wah dia berarti juga bakal jadi pengkhianat. Itu kan kalau kita berpikir, rakyat berpikir bahwa kita tuh mendukung orang. Kalau kita mendukung orang, yakin kita bakal banyak kecewa. Itu kayak misalnya contoh, ini kan juga sudah ada wacana orang-orang yang pengen mengusung Anies menjadi gubernur. Kecewa nggak sih? Kalau buat saya tuh kecewa. Karena apa sih bilang Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Tiba-tiba dibalik lagi ke lokal. Kok jadi gubernur ngapain? Dia seperti tidak mau melompat. Jadi membangun romantisme akhirnya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Pokoknya jangan menggunakan fasilitas negara. Prabowo gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Jadi kesimpulannya, dokter tidak setuju kalau Anies jadi calon gubernur Jakarta lagi. Ya karena kan sebetulnya ada sebuah rencana besar sekali terhadap Jakarta ini kan. Yang saya bukan khawatir, sebenarnya kan itu adalah sebuah keniscayaan. Kan kita tahu nih, karena saya menggunakan Jakarta dan the new Jakarta yang sekarang sedang dibangun besar-besaran itu sebagai bahan observasi sekaligus menegakkan hipotesis saya bahwa ada sebuah negara yang sedang dibangun di dalam negara Indonesia ini yang di pembangunannya gegap gempita, bahkan beberapa hari kemarin oleh presiden sekarang sedang menjabat malah jadi PSN. Ya kan? Jadi bikin negara dalam negara. Iya, pusat strategi nasional. Kalau proyek strategi nasional dan itu nasional. Proyek strategis nasional. Dan kalau kita bilang proyek itu bancaan biasanya. Makanya kan the new Jakarta itu sekarang dengan Cianjur masuk Jakarta, kemudian Jawa Barat dipecah menjadi 3. Itu kan supaya mempermudah untuk membangun sebuah area yang amat sangat besar. Yang viral itu termasuk PIK yang Didu. Jadi gimana? Dukung Anies jadi jadi gubernur Jakarta lagi atau? Ya sebenarnya notabene kalau dia mau, berarti dia automatically akan melakukan apa yang sudah direncanakan di grand design-nya. Ya dia berarti bersetuju dengan itu. Kalau saya bilang ya udah nggak layak lagi buat dijadikan sebagai panutan gitu. Maka harapan saya kalau masuk ya berarti kalau mengubah tuh nggak mungkin lucid ya. Jadi kalau kita mau melawanlah dari luar ya. Kalau melawan dari dalam itu namanya bullshit. Sebetulnya melawan itu kan harus ada hitung-hitungannya ya. Karena juga dalam perjalanan tuh kita juga lihat, katakanlah let's say kita lihat perjuangan dari Rasulullah SAW. Ketika belum punya kekuatan ya nggak usah harus melawan dulu kan. Hijrah dulu untuk membangun, mengkonsolidasikan kekuatan kan baru melakukan perlawanan kan gitu. Tapi kalau kita melawan, kita nggak punya kekuatan, kita nggak bisa mengonting kekuatan, ngapain? Jadi sekarang ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita menghimpun kekuatan, bagaimana kita membangun sumber daya manusia Indonesia sehingga kelak Indonesia itu bisa kita perjuangkan untuk menjadi jauh lebih besar, jauh lebih maju, jauh lebih berkeadilan dan jauh lebih luar biasa dibanding sekarang. Sekarang kan yang berkeadilan, yang
makmur kan etalasenya doang ya. Iya. Para pejabatnya, para menterinya, para cukongnya, orang-orang yang dekat dengan pejabat dan lain sebagainya. Kayaknya juga bukan etalase ya, karena itu adalah benar-benar yang udah mereka jadikan itu sebagai milik mereka gitu. Kalau etalasenya Indonesia kan buruk sekali. Iya. Apa yang mau kita lihat dari Indonesia? Di mata internasional aja mereka mentertawakan apa yang terjadi di Indonesia gitu. Kelebihan Indonesia itu dibandingkan Korea Selatan ada tiga sih. Kita mengalahkan tim Korea Selatan di babak perempat final. Tapi itu kalah gitu ya. Kita di bulu tangkis kita juga mengalahkan Korea Selatan di Thomas Cup di babak perempat final dan mengalahkan Korea Selatan di semifinal Uber Cup. Jadi dalam 1 bulan kita 3 kali mengalahkan Korea Selatan. Nah itu aja hebatnya kita. Mungkin rakyat Korea betul-betul heran dengan Indonesia. Kok bisa-bisanya kita 3 kali kalah dengan Korea Selatan dengan Indonesia, dia bilang. Ya sebenarnya kan itu tanda-tanda bahwa kita seharusnya memang dalam segala aspek kehidupan Indonesia tuh harus menang melawan Korea. Tapi how come kita kalah? Oke. Yang kita bisa menang dari Korea itu hanyalah pertandingan olahraga. Sementara dalam segala dimensi yang penting bagi negara kita kalah segala-galanya. Padahal dulu tahun 80 kita yang sudah menjadi apa-apa buat internasional, Korea masih belum apa-apa loh. Dan Korea tahun 50 baru pecah perang Korea. Baru pecah perang Korea gitu. Sementara kita udah jadi negara. Habis terlalu asik korupsi sih pejabat publiknya ya kan. Makanya tuh saya bilang negara ini salah kedaden. Jadi ketika Luhut bilang jangan memasukkan orang toksik ke pemerintahanmu, Prabowo, ya kan? Wahai Prabowo, jangan masukkan orang yang toksik ke pemerintahanmu. Ini titah dari Luhut Panjaitan. Dokter peduli nggak dengan pernyataan itu? Sebetulnya kan buat saya ngapain saya peduli sih? Itu kalau saya tuh gampang kok memilih, saya nggak akan memasukkan sebuah hal yang tidak bermanfaat. Sebuah hal yang useless, sebuah hal yang ini dalam kepala saya tuh nggak saya masukin, ngapain? Artinya kalau dia Prabowo mau merekrut siapapun ya terserah dia lah. Toh kita juga tidak berpikir bekerja dengan dia di pemerintahan, begitu. Itu satu yang lebih penting dari itu adalah makna kata toksik mengapa digunakan gitu. Untuk apa kita memikirkan ungkapan toksik yang dikeluarkan oleh orang yang toksik? Untuk apa sih gitu kan? Saya kira kita selalu dengar, mungkin maksudnya tongsis ya. Tongkat apa tongsis ya? Tongkat apa? Tongsis, tongkat gitu ya. Untuk tapi memang juga kan gini sebenarnya kan. Toksik sama tongsis itu dekat karena tongsis itu sering digunakan untuk kan selfie gitu ya. Enggak, itu sebenarnya apa yang bersangkutan sampaikan itu sebenarnya masih koma bukan titik. Jangan memasukkan orang toksik dalam pemerintahan ya, karena pemerintahan sudah terlalu toksik. Sebenarnya itu nggak dimuat. Jadi yang dimuat itu cuma penggalan aja. Jadi jangan memasukkan orang toksik ke dalam pemerintahan ya, sebab kami ini sudah terlalu toksik gitu. Itu tuh nggak di blow up sama media. Jadi kata orang toksik kepada orang toksik. Iya, apa yang dikatakan lu itu mungkin dia jujur refleksi terhadap pemerintahannya kan. Nah, iya barangkali loh. Di dalam pemerintahan Presiden Jokowi banyak sekali orang toksik. Ya. Makanya sebab kalau saya tuh gini ya. Kalau Anda menjadi pejabat publik, tiba-tiba kekayaan Anda berlipat-lipat sampai 10 kali lipat. Itu berarti Anda memanfaatkan jabatan publik itu untuk apa? Untuk kaya kan? Atau kalimat itu sebenarnya ada kalimat yang sebelumnya. Mungkin gini, kami sudah terlalu toksik, jadi jangan tambahi lagi dengan orang-orang yang toksik gitu. Karena nanti akan terjadi over toksik. Nanti kalau terlalu banyak orang toksik di pemerintah, cukup kami saja yang toksik. Bisa mati mendadak. Jangan tambahin lagi toksik. Nanti negara ini mengalami hipertoksisitas. Sepertinya gitu. Luar biasa saya lihat ini. Ini dok ya, ini satu kita zigzag aja ya. Saya berpikir gini, dokter kan tentu banyak membaca, mengetahui soal-soal yang berhubungan dengan mentality, kesehatan mental ya, mental health, kemudian juga psychological health gitu.
kesehatan psikologis gitu-gitu dan lain sebagainya. Ini kita kajian ilmiah ya. Besok itu ada Presiden Prabowo Subianto ketika dilantik akan berusia 73 tahun. Ada Gibran Rakabuming yang mungkin kalau dilantik akan menjadi 47 tahun mungkin ya. 37. Akan menjadi 37 tahun ya. Nah, dengan segala pengalamannya. Menurut dokter, 1 Oktober sama-sama bulan Oktober ternyata. Menurut dokter, saya malah nanya begini, selama apa Gibran bisa bertahan dalam jabatan yang setinggi itu? Saya bicara soal baju ya. Kalau baju yang kebesaran itu nanti kedodoran kemana-mana. Sementara dia harus ikut rapat kabinet, ya kan? Dalam rapat kabinet itu paling tidak dia harus bicara, nggak bisa gold, silent is gold, ya kan? Lalu barangkali nanti akan datang Yusril Iza Mahendra yang so-called Profesor Hukum Tata Negara dengan usia kelahiran tahun 56 ya, Yusril itu datang Jimli menghadap misal ya, wah dia harus menghadapi tokoh-tokoh senior, termasuk juga tokoh-tokoh internasional. Dokter melihat nggak akan ada masalah psikologis yang sangat akut ya? Pertama bahagia, lama-lama menderita gitu. Lama-lama, wah kalau gitu saya ngundurkan diri aja deh, Bapak terlalu memaksakan saya untuk menjadi begini gitu. Gimana? Ini walaupun saya ngomongnya atau nanyanya main-main, tapi saya ingin yang lebih. Saya akan jawab dengan sangat serius. Ya, pertama begini. Di sini ternyata Kanjeng Pangeran Haryo, KPH Gibran Rakabuming Raka itu ada ininya. Kemudian BSc itu berarti Bachelor of Science. Itu S1 ya? Dari mana BSc? Saya menjawab yang mana dulu? Soal usia dulu. Soal usia dulu dah. Tadi gimana? Gini ya, pemimpin itu yang dibutuhkan itu adalah kedewasaan, ya, maturitas. Karena maturitas itu akan melahirkan kearifan dan kebijaksanaan di atas cerdas. Jadi pemimpin itu nggak bukan matur nuwun tapi maturitas. Maturitas ya, kedewasaan. Bukan matur. Gimana Mas Gibran matur Bapak ya, bukan begitu kan, ya kan? Gitu. Maturitas ya. Maturitas itu oleh pemimpin itu butuh maturitas, karena maturitas itu nanti akan melahirkan kearifan dan kebijaksanaan. Maturitas yang akan melahirkan kearifan dan kebijaksanaan itu diperoleh karena pengalaman dan pendewasaan. Penempaan yang luar biasa, gitu. Kalau kita bicara Gibran, sayangnya dia itu belum pernah melampaui itu. Karena kan kalau kita lihat dari sejarah karirnya ya, kurang lebih selesai sekolah itu dia kan diberikan kesempatan oleh bapaknya menjadi pedagang martabak misalnya gitu. Lalu kemudian dia tiba-tiba menjadi martabak misalnya, kemudian dia tiba-tiba menjadi wali kota, baru kemudian tiba-tiba jadi wapres gitu kan. Nah maturitasnya itu nggak bakalan bisa kita lihat karena dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan penempaan dirinya untuk bisa menghasilkan maturitas yang melahirkan kearifan dan kebijaksanaan, gitu kan? Itu kalau kita bicara Gibran. Sekarang usia nih, apakah usia itu selalu menjamin maturitas? Belum tentu. Karena orang tua, berusia belum tentu dia punya kearifan dan kebijaksanaan. Orang yang tua belum tentu juga tidak melahirkan sebuah proses pendewasaan, gitu. Ada orang muda dia sangat dewasa karena hidupnya penuh dengan tempaan. Orang muda yang akan menjadi orang muda yang arif dan bijaksana hanyalah orang muda yang penuh dengan pengalaman hidup, yang penuh dengan penempaan-penempaan. Jadi kita nggak bisa menghitung sebuah kualitas pemimpin yang arif dan bijaksana di atas cerdas itu dengan usia itu ya. Kemudian berikutnya adalah kalau kita mau coba bahas tentang bagaimana kapabilitas dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini di usianya 73 tahun. Kita hitung. Tapi ini ada yang menarik tuh, Dok. Nanti pas dilantik
Prabowo 73, Gibran 37. Iya, lucu juga ya itu. Lucu. Tapi juga, katanya jeblok semua, 00 semua. Ini yang nulis ini pasti suka main QQ dia ya kan. 73, 37 itu jeblok 00 semua gitu ya. Jadi ini suka main QQ, susah juga kita. Sebenarnya gini, karena kita tidak adil ya untuk mengukur usia, itu nggak adil. Kenapa? Karena pada saat yang sama ada presiden yang hebat sekali namanya Putin, dia memimpin di atas usia 70 tahun. Ada Perdana Menteri kedua kali dipilih Dr. Mahathir Muhammad di usia 92 tahun bahkan kan gitu. Tapi masalahnya mereka dalam keadaan yang sehat, kesehatannya sangat prima. Itu. Jadi sebenarnya dari dulu kan saya selalu sampaikan ya. Dan itu pun tidak berambisi lama-lama ya, baru berapa tahun juga ganti kan? Iya, kalau soal ambisi kan tergantung bagaimana dia mampu untuk menampilkan dirinya sebagai presiden yang pantas, dan itu yang seharusnya diusahakan kan. Setiap ini sebenarnya itu adalah pelajaran buat kita semua yang kepengen jadi pemimpin. Sebelum Anda mau memimpin rakyat, pimpinlah diri Anda sendiri. Dengan cara apa kita bisa melihat? Dengan cara kita bisa menjaga kesehatan. Kalau kita mampu untuk menjaga kesehatan kita, akan tampil kan kita sebagai sosok yang sehat. Otomatis rakyat akan bisa melihat itu secara kasat mata bahwa dia akan bisa menjadi pemimpin yang hebat buat saya karena dia mampu untuk menjaga dirinya di usianya renta kan gitu. Jadi intinya adalah kalau untuk Gibran, dia belum melampaui maturitas, dipaksa untuk menjadi pemimpin. Ya tentu saja kan dia mana pernah dia ditempa hidup dia. Dia lahir sebagai anak pejabat. Ya kan? Minimal anak wali kota. Pada saat dia remaja, bapaknya udah jadi wali kota. Dia hidup dalam keadaan yang sangat nyaman. Kemudian ketika sekolah juga lulus juga dia. Kalau begitu AHY begitu juga dong. AHY lebih lama lagi. AHY sama. Jenderal, kemudian Mentamben, Menko Polhukam, presiden ya kan, gitu. Dan tapi unfortunately mereka menjadi pemimpin kita ya. Kita yang biasa makan tanah gitu. Banyak sekali kok negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kualitasnya sangat buruk karena tidak punya maturitas. Misalnya let's say Republik Rakyat Cina ketika masih menjadi kekaisaran terakhir Manchuria dinasti Tang dipimpin oleh kaisar yang umurnya 7 tahun. Puji Henry kaisar Puji. umurnya 7 tahun. Apa yang terjadi pada kekaisaran itu ya hancur. Kemudian diganti dikuasai oleh Republik rakyat Cina kan yang berdiri pada saat itu ya. Jadi sekarang kan kita lihat aja kemudian waktu Raja Louis di negara Perancis yang memiliki mental illness ya hancur kan waktu itu oleh sebuah revolusi Perancis ya akhirnya diganti kan. Negara itu terpaksa harus mengganti dirinya menjadi bentuk republik dan yang film The Three Musketeers gitu ya, itu, raja yang belum dewasa ya. Iya kan sejarah itu sudah memberikan kepada kita pelajaran yang amat sangat berharga. Jadi buat saya dengan komposisi pemimpin 5 tahun ke depan yang demikian ya tidak banyak yang bisa kita harapkan dari negara ini. Makanya lebih baik kita tidak bisa berharap dari yang 37 tahun, yang 0 tuh jadinya. Tapi yang 73 tahun bagaimana dokter melihatnya kalau kita kaitkan dengan belum ada di dunia ini orang yang kemudian berkompetisi untuk menjadi presiden 5 kali berturut-turut. 2004 ikut konvensi Partai Golkar gagal. 2009 jadi wakilnya Megawati gagal. 2014 head to head dengan Jokowi gagal. 2019 head to head dengan Jokowi gagal. 2024 cerdik, dia rangkul Jokowi. Kira-kira begitu dan menang. 5 kali kan berarti kan? Kan pelajaran yang didapat selama 15 tahun itu, hitungan saya kan 15 tahun ya? Atau lebih? 15 tahun kan? Jadi wakil presiden. 2000 dari 2024. Dari 2004 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun itu 20 tahun dengan 5 kali percobaan. Ya, 20 tahun itu beliau belajar. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, ada pelajaran yang buat kita dia ambil gitu. Jadi ada 2 pelajaran. Pelajaran yang dia ambil adalah bahwa satu-satunya cara saya untuk menang adalah saya harus curang. Dan ternyata berhasil. Ya kan? Kedua, pelajaran yang bisa diambil oleh rakyat adalah ambil mana positifnya ya.
bahwa ternyata kemenangan itu bisa diraih ketika kita sabar. Itu ya, itu kan sisi positif itu kan. Tetapi yang dia ambil, yang kemudian dia jadikan itu sebagai cara adalah bahwa ternyata di negara ini menghalalkan segala cara jauh lebih cepat daripada sabar. Itu adalah cara yang benar untuk meraih jabatan. Tapi apa artinya sih? Apa artinya sih? Gitu kan? Ya, tapi kan itu seperti lagu Rhoma Irama, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu. Kalau saya sih melihat begini, dulu beliau berlaga dengan idealisme, berlaga lagi dengan idealisme, berlaga lagi dengan idealisme, akhirnya berlaga lagi dengan pragmatisme, dan akhirnya berlaga lagi dengan visi dan misi, pokoknya saya jadi presiden. Kelihatannya begitu, sehingga ketika saya yakin ya, saya prediksi itu dalam 5 tahun ini ketika ditanya apa sebetulnya yang akan dilakukan, pokoknya saya jadi presiden titik kan gitu. Karena nyatanya yang mau melakukan penyusunan kabinet malah wapresnya kok. Kan udah ada keluar tuh, wapresnya mau menyusun kabinet. Konsultasi sama Megawati dan lain sebagainya. Mau konsultasi sama Megawati itu sebetulnya saya agak khawatirkan, tapi ya sudahlah. Saya dikritik nih, RH, maaf berilah kesempatan Dr. Tifa untuk berbicara agak tuntas. Nah, coba yang belum tuntas yang mana? Ini kadang-kadang orang ya, bagus juga kritiknya, tapi kadang-kadang nggak ngerti dinamika juga kan. Kalau saya biarkan Dr. Tifa ngomong sendiri, kalau dia stuck gimana ya kan? Gitu. Atau dia merasa tidak dilayani. Ini kenapa nih orang saya ngomong diam aja, apakah terpukau gitu kan? Gitu ya. Oke lah, saya terima kritiknya, tetapi kadang-kadang dinamika itu penting juga ya. Makanya kalau yang belum tuntas jangan tidak dituntaskan, Dok. Iya. Jangan nanti setelah off, waduh saya kok belum banyak ngomong yang ini nih, ngomong dong gitu. Tapi satu, Dok ya, kita nih zigzag kesana kemari. Kok dokter tuh punya mimpi atau punya referensi ketika mengatakan Adam itu nanti kita akan ada Adam kita ini Adam yang kesekian, yang Adam yang diturun dari surga itu, atau gimana tadi? Ya, enggak dong, pengetahuan itu kan didapat dengan berbagai cara. Ya, mimpi pun, ilham pun juga termasuk bagian dari pengetahuan, dari bagaimana memperoleh pengetahuan. Tapi kalau kita bicara dalam konteks itu, saya bicara dalam konteks saya sebagai seorang saintis. Bukan terus melulu menggunakan mimpi dan ilham itu. Tapi semua rangkuman dari segala pengetahuan yang saya dapatkan sama puluhan tahun inilah yang kemudian melahirkan banyak terobosan pemikiran, termasuk di sini kalau misalnya mau menyinggung tentang Adam misalnya begitu ya. Tapi ini kayaknya bahasanya bakalan sampai pagi, jadi nggak apa-apa, cuman pancingan doang. Pancingan, ya. Jadi sebenarnya gini, dalam Al-Quran pun juga harus sudah disebutkan bahwa manusia itu kan tidak sekarang aja. Sebelumnya kita ada kaum yang terdahulu, sebelum kaum terdahulu juga ada kaum terdahulu dan sebagainya. Nah, menurut saintis, menurut ilmu pengetahuan, manusia itu ada di dunia ini, at least di bumi ini, itu kan sekian kali. Kemudian muncul pemusnahan besar, habislah manusia, muncullah manusia baru lagi, muncullah manusia baru lagi. Sehingga dari sekian banyak riset yang saya lakukan, maka ternyata bahwa ras manusia, nah makanya saya menggunakan istilah Adam itu untuk menyebutkan ras manusia yang pernah ada di muka bumi itu setidaknya ada 4 kali evolusi. Jadi ras manusia pertama lahir di dunia, dimusnahkan. Muncul lagi ras manusia berikutnya, dimusnahkan. Muncul lagi ras manusia berikutnya, dimusnahkan. Dan kita ini sebagai ras manusia modern terakhir, ya ini muncul dari ras Adam 4.0. Jadi sudah ada Adam 1.0 musnah, ada Adam 2.0 musnah. Tapi cerita tentang Adam yang Nabi Adam yang diturunkan dari surga, Adam kita kan? Iya. Belum tentu juga, karena itu sebuah episode yang sebetulnya itu tidak tunggal. Jadi kan kita selalu menghikmati ayat-ayat yang menyatakan tentang proses penciptaan manusia. Kita kira itu jeger satu. Jadi waktu Allah Subhanahu Wa Taala itu rapat waktu itu, rapat besar bersama malaikat, bersama iblis ketika Allah mengumumkan bahwa ras manusia ini yang akan memimpin bumi, itu kan rapat besar. Kita orang yang tidak
orang yang tidak mengkaji lebih jauh itu berpikir bahwa itu terjadi pada satu waktu. Rapat harian, padahal itu terjadi pada masa yang sangat lama. Jadi bisa jadi kan satu hari di surga itu sama dengan 1000 hari di sini kan. Jadi rapat itu sebenarnya berlangsung sekian ribu tahun. Jadi begitu. Bisa jadi gitu. Tapi kalau saya sih percaya ya, karena ada yang namanya Pithecanthropus erectus ya kan, ada Meganthropus erectus. Jadi bisa jadi manusia sebelum Nabi Adam. Ya itu yang tadi. Bukan itu juga. Bukan, itu hominid. Bukan, itu hominid aja. Jadi hominid aja. Jadi ada variasi makhluk. Ini agak berat ini nanti. Iya, nanti saya malah di-complain ya kan. Ini makanya kan saya bilang kalau udah menyebut itu butuh waktu sampai besok pagi soalnya. Bang RH dan Dr. Tifa salah satu pemikir-pemikir yang waras. Ya berarti dia salah udah ya. Salah 2 berarti kan? Ya kan? Kalau salah satu kan cuma 1 kan? Salah 2. Salah 2 ya. Maling punya piaraan namanya buzzer RP. Salam perubahan Dok Tifa. Semoga selalu berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Betul, amin. Malu-maluin kapan mau maju kalau demi ambisi. Sorry Bang Era, ana nanti QQ. Yang tadi yang jeblok-jeblok semua ya. 337 lah bedanya asam sulfur sama asam folat aja nggak tahu. Pernah belajar kimia dasar nggak sih? Tapi kadang-kadang terlalu berlebihan juga. Saya juga nggak ngerti itu asam sulfur sama asam folat ya kan. Ya, tapi maksudnya, kan gini, tapi ketika Anda mau nyampaikan ke publik, Anda harus tahu Anda riset dulu. Gitu. Jadi jangan mengucapkan sesuatu yang nggak ngerti. Iya kan? Tidak semua orang mungkin ahli hukum sekalipun ngerti bedanya asam sulfat dengan asam folat. Tapi jangan Anda omongkan. Dia rendah hati untuk tidak mengatakan. Gitu loh. Makanya saya tadi stop kan pembicaraan soal Adam karena saya merasa, aduh ini bagi saya berat nanti untuk mengeksploitasi lebih lanjut kan. Bagiannya nanti tuh di out of the box. Biarkan saya bercerita panjang lebar tentang itu. Mudah-mudahan nggak dianggap kafir nanti. Tiba-tiba ada protes lagi kan, dianggap menistakan ayat-ayat suci. Saya Justru kalau kita mau mencoba untuk melebarkan wawasan kita, itu kita akan semakin beriman dan bertakwa. Bukan kita mau jadi lari, justru kita akan semakin menghikmati bahwa apa yang disampaikan, apa yang menjadi firman Allah itu semua benar. Cuma masalahnya keterbatasan dari pikiran kita yang membuat kita sempit untuk memikir. Jangan salah, yang kita baca itu tafsir. Bukan teks yang kita tahu precise ya kan ininya. Tafsir apa kira-kira ini? Al-Quran itu disiapkan untuk sampai akhir zaman. Akhir zaman itu kan miliaran tahun lagi. Akhir zaman itu ada 2 pengertian. Ini akhir zamannya ras manusia sekarang, atau akhir zamannya jagat. Yang disebut sebagai kiamat kubro itu kan akhir jagat. Kiamat kubro tuh. Tapi kalau akhir zaman itu ya yang disebut kiamat sugro gitu kan. Zaman manusia. Zamannya manusia ini. Siapa tahu diciptakan lagi ras baru. Adam 5.0 siapa tahu Allah sudah nyiapin karena bilang ini kamu saya ciptakan sempurna tapi kamu ternyata merusak kesempurnaan itu. Kamu saya musnahkan aja, saya mau ganti dengan Adam 5.0 kan bisa, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba takut ya, lama sekali penantiannya di akhirat ya, di alam barzah gitu. Jadi terus ngapain gitu ya? Nggak bisa itu. Nggak bisa podcast. Apalagi kalau disiksa melulu kan sama malaikat. Ya disiksa lagi Allah. Kalau saya karena kan kalau kita pakai keimanan kita kan selama di alam barzah kita kalau pendosa kan tetap disiksa, ya kan? Lalu tapi selama proses penantian itu kan dosanya bisa berkurang karena 3 hal tadi kan, amal jariyah, kemudian doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat. Nah gara-gara itu kan dapat kiriman, belum lagi yang kiriman umum ya, muslimin dan muslimah dan lain sebagainya kan. Makanya muslimin wal muslimat. Nah artinya kan ketika nanti ditimbang di lagu ya kan, lagu pemimpin adil ya kan, ketika matahari hanya di atas kepala
panas melelehkan. Itu sudah bumi yang lain tuh katanya. Bumi yang lain dan matahari yang lain. Karena semuanya kan udah hancur kan. Nah, bisa jadi ketika ditimbang udah habis dosanya. Bisa gitu ya. Sebetulnya kan kalau kita meyakini setiap hari itu kita melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, itu kan ketika kita mati itu kan kita tidur aja dengan bahagia, dengan damai. Itu kalau yang ya makanya kita pastikan dari sekarang pada saat kita ada di dunia yang hanya sebentar ini, ya kita pastikan kita jadi orang baik. Orang makanya baik. di dalam pikiran tapi kita jangan lupa sobat-saudara sekalian, ada dua terminologi yang tidak boleh dipisahkan, beriman dan beramal saleh. Iya. Kalau beriman aja nggak cukup. Tapi beramal saleh tanpa beriman, nggak bisa, bukan apa kurang. yang mau ditimbang kalau amal soleh nggak ada, gitu kan. Tapi kalau beramal saleh tapi tidak beriman, itu sama saja orang musyrik yang berbuat kebaikan nggak dihitung. Kayak pintu nggak dibuka, nggak dihitung. Kayak pintu nggak dibuka, amal solehnya cuma di luar pintu aja kan nggak dihitung. Itu sama dengan ngasih bansos tapi di luar kampanye nggak dihitung. Enak sekali. Ke situ lagi ya. Kata ini, wah itu karena belum musim kampanye. Logikanya musim kampanye saja ditolak. Apalagi tidak musim kampanye. Wah ini saya tuh masalahnya kenapa tuh cepat move on ya Bang? Karena saya mikirin saya memikirkan kehidupan tuh 10.000 tahun. Bukan hanya sekarang. Gitu ya. Makanya cepat move on karena masih ada hal-hal yang harus dipikirkan 10.000 tahun lagi dari sekarang. Berarti kalah lagunya si Yuni Shara ya. Sekarang atau 50 tahun lagi. Berarti cuma 50 tahun lagi. Cuma 50 tahun ngapain? Dan itu udah pisah juga. Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita memastikan, menata bahwa kehidupan ini akan bisa dijalani oleh generasi berikutnya di kita. Generasi manusia berikutnya itu kan tugas kita untuk menyiapkan mereka dalam kehidupan yang jauh lebih baik daripada kita kan. Terus itu sehingga nanti kehidupan tuh akan terus. Jadi kesempurnaan manusia itu bukan kita sekarang, tapi kesempurnaan manusia sebagai ras manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Itu kita jaga secara kolektif, kita ikhtiarkan secara kolektif. Itulah kesempurnaan manusia. Jadi kalau misalnya Pithecanthropus itu Meganthropus erectus apa itu nggak dokter anggap manusia dia. Itu hominid manusia atau primata. Makhluk seperti manusia yang tapi itu tidak termasuk manusia yang dari kita ini 3.0 itu nggak masuk. Enggak. Jadi 1.0 kayak kita juga modelnya. Bahkan mungkin jauh lebih luar biasa daripada kita. Kalau sekarang dari nabi-nabi saja umurnya bisa 1.000 tahun kok. Iya. Tingginya aja bisa sampai 30 meter lebih kok. Itulah manusia-manusia terdahulu. Konon katanya di surga nanti kita setinggi itu kayaknya. Jadi kesempurnaan manusia itu secara kolektif. Kita masing-masing menyumbang kesempurnaan itu. Ini saya kasihan nih pendukung 02 nih kalau ngomong begini tambah pusing mereka itu. Gitu. Ya secara tadi kan 80 cuman 70 berapa? 78. Rata-rata IQ 7. Enggak dong, kalau pendukungnya IQ-nya 58 toh. Kan 58, angka saktinya 58. PKS ingin gabung Prabowo untuk mengerem manuver Fahri Hamzah, begitu juga PKB untuk mengerem manuver Khofifah dan Gus Ipul CS. Ini kan soal kekuasaan itu semua kan kayak gitu loh. Kalau kita tuh nggak mau move on, kita muter-muter aja gitu loh. Padahal banyak banget urusan yang harus kita urus. Sebagai Khalifatul fil art itu banyak banget urusan yang harus kita urus. Ngapain kita ngurusin kayak gitu terus? Jika kita bertanya nasionalisme, lalu kenapa membiarkan semua penipuan dan berbagai kriminalitas terhadap manusia satu nyawa? Dan kau mengatakan nasionalisme, sebenarnya kau paham atau tidak nasionalis yang benar? Nah, jangan dijawab, nggak jelas ini. Sehat selalu Dr. Tifa dan Bang Refli. Orang marah-marah. Semoga terus memberikan pencerahan secara akademis dan terstruktur. Betul. Kurang ini, secara akademis, terstruktur dan masif dan sistematis. Jadi terstruktur, TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif itu harus kita buat untuk move on, untuk merubah bangsa ini. Bukan jadi kita melakukan perubahan itu jangan hanya mengandalkan kepada Anies Baswedan. Kita semua secara kolektif harus melakukan perubahan itu secara terus-menerus. Sehingga pada waktunya nanti kita akan bakal dapat memimpin yang seperti yang kita
inginkan. Oke, di sini sebut nih. Kabinet gentong babi, persiapan politik dagang babi, tambah jumlah menteri demi bagi-bagi kursi. Pork barrel politik. Kita akan pusing kalau mikirin itu. Jadi biarkan ambil jabatanmu ya. Iya, karena memang rencananya begitu kok. Mau kita gagalkan bagaimana? Lebih baik kita bikin rencana lain yang jauh lebih besar dan jauh lebih hebat daripada memikirkan rencana-rencana mereka gitu. Oke. Ya itu saja sobat era sekalian dengan Dr. Tifa ya. Tifa itu kalau nggak salah gendang ya. Apa? Alat musik. Tifa ya kan gendang kan? Bunyi gendang bertalu-talu. Tifa Fauzia bukan Fauzia. Tifauzia itu kan dari Tifauzia kan? Tifauzia itu dari Tifa Fauzia. Oke. Tifa itu suara, genderang. Fauzia itu artinya kejayaan. Oke. Kemenangan. Artinya gendang kemenangan. Tapi ketika orang kalah, yang punya nama Tifauzia itu orang yang berjuang untuk memenangkan kebenaran. Oke. Gitu. Bukan karena gendangnya nggak bunyi karena kalah dong nggak ya? Kemenangan yang diperjuangkan ini tuh kemenangan akan kebenaran. Kemenangan hati. Bukan kemenangan oleh atas seseorang, bukan. Dok, saya tadi tidak berharap bisa ngobrol lebih dari 1 jam karena saya sudah bicara tadi. Ternyata kita ngobrol-ngobrol sampai 1 jam juga ya. Iya. Oke. Closing statement, Dok. Iya, teman-teman sobat RH sekalian, saat ini waktunya adalah bagi kita untuk, saya nggak menggunakan istilah move on ya, bagi kita untuk segera bergerak untuk meraih sebuah kemajuan dengan cara kita merubah diri kita sendiri semuanya. Karena bangsa ini, negara ini tidak akan bisa berubah sesuai dengan apa yang kita mau kalau kita sendiri itu nggak berubah. Jadi slogan perubahan itu terus kita nyalakan, terus kita jalankan. Gagasan-gagasan perubahan itu kita selalu hidupkan dan kita nggak usah harus bergantung kepada siapapun, karena tidak akan ada perubahan nasib dari sebuah kaum kalau tidak kaum itu sendiri merubah dirinya sendiri. Oke, ya itu ayat 11 ya. Anda jangan mau bicara perubahan, tapi kalau Anda sendiri tidak mau mengubah nasib Anda ya. Betul. Kalau memilih karena takut, karena gentong babi ya itu adalah rasakan sendiri nanti kalau mendapatkan pemimpin yang tidak jujur dan tidak amanah. Iya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.